Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Cairayara dengan NIM 23810500020, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen UAS Kapita Selecta yang ada 3 soal. Yang soal pertama yaitu seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Ia ingin membuat presentasi digital yang menjelaskan cara menghitung tinggi tiang tersebut dengan pendekatan trigonometri. Lalu pertanyaan yang pertama itu, buatlah ilustrasi digital dari situasi tersebut, tanda sudut, sisi segitiga, dan tinggi tiang. Nah, dimana dengan gambar ini kita bisa melihat representasi dari atau visualisasi dari soal tersebut. Yang pertama ada tinggi tiang yang di sebelah kanan, lalu ada sudut elevasinya ini di dekat orang yaitu 45 derajat, lalu ada sisi segitiga di mana ini sudut ini 45 derajat. Nah, itu menjadi patokannya, yaitu ini menggambar segitiga. Ya, lalu tinggi tiang tadi sudah. Lalu dengan ini gambar ini dapat memvisualisasikan dari soal yang di atas. Selanjutnya, hitung tinggi tiang berdasarkan data. Tuliskan langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita menggunakan fungsi trigonometri. Nah, dalam soal ini kita menggunakan tan theta. Rumusnya yaitu sama dengan tinggi dibagi jarak, dimana sudut elevasinya tadi kan 45 derajat, berarti tan 45 derajat sama dengan H per 10. Nah, karena tan 45 derajat itu 1 sama dengan H per 10, di mana H sama dengan 10. Jadi, tinggi tiang sama dengan 10 meter. Selanjutnya, jelaskan alasan pemilihan rumus trigonometri tertentu. Alasan memilih rumus tangan yaitu, yang pertama, kita sudah mengetahui sudut elevasinya, lalu sisi alas segitiga jaraknya horizontal. Nah, yang dicarikan sisi tegak atau tinggi. Jadi ini alasan mengapa kita mengambil rumus tan itu. Lalu fungsi yang menghubungkan sisi depan dan sisi alas adalah tangen, dimana rumus tangen theta yaitu depan dibagi samping. Lalu buat narasi digital, teks atau video pendek untuk menjelaskan proses dan hasil perhitungan. Nah, untuk menghitung tinggi tiang berdasarkan pengamatan dengan sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 10 meter, kita gunakan fungsi trigonometri tangen seperti yang tadi dijelaskan di awal. Karena tan 45 derajat sama dengan 1, maka tinggi tiang sama dengan 10 meter. Nah, pendekatan ini membantu siswa memahami hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Lalu, tanggapi hasil jawaban ketika UAS yang Anda buat pada soal butir ini secara konstruktif. Nah, jawaban ini logis dan sesuai prosedur, namun bisa dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan media digital agar siswa SMA lebih mudah memahami visualisasinya, atau seperti digambarkan terlebih dahulu seperti yang tadi dijelaskan di awal, yaitu ada gambar-gambar itu agar mudah memahaminya. Lalu yang F itu, tulis refleksi pribadi terkait pemahaman, tantangan, dan cara menjelaskan kepada siswa SMA. Nah, saya memahami bahwa trigonometri konseptual sangat membantu dalam menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata. Tantangannya adalah memilih pendekatan visual yang tepat
Jika menjelaskan ke siswa SMA, saya akan mengajak mereka menggambar situasi dan aplikasi seperti GeoGebra agar mereka ikut eksploratif. Atau kita bisa menggambarkan visualnya seperti yang di slide yang awal. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevasi 30 derajat agar area parkir terpantau maksimal. Lalu pertanyaan pertama, buat sketsa digital dari situasi tersebut dan beri keterangan lengkapnya. Oke, nih seperti ini untuk gambarnya ya, visualnya, dimana ini sebagai gedungnya dan ini sebagai sudut elevasinya. Dan di sini si seorang teknisinya ini telah menggambarkan soal di atas. Jaraknya 6 meter dari gedung, sudut elevasinya 30 kan. Lalu yang kedua, hitung tinggi pemasangan kamera dari tanah. Tulis langkah-langkahnya. Lalu ini menggunakan rumusan theta lagi, dimana rumusan theta yaitu tinggi dibagi jarak, dimana tan dikali sudut tetanya itu sudut elevasinya, dimana sudut elevasi itu 30 derajat. Berarti tan 30 derajat sama dengan H per 6. Nah, tan 30 derajat sama dengan akar 3 per 3. Akar 3 per 3 sama dengan H per 6, dimana H sama dengan 6 itu H sama dengan 6 dikali akar 3 per 3 sama dengan 2 akar 3 atau 3,46 meter. 2 akar 3 ini menghampiri 3,46 meter. Jadi tinggi pemasangan kamera adalah sekitar 3,46 meter, atau dibulatkan menjadi 3 meter. Selanjutnya yaitu jelaskan pemilihan fungsi trigonometri dan alasannya. Karena diketahui sudut dan sisi alas serta ingin mengetahui sisi tegak atau tingginya, maka fungsi yang relevan adalah tangen, dimana rumus tan theta yaitu depan dibagi samping. Selanjutnya yaitu buat penjelasan dalam bentuk presentasi digital atau video. Nah, dengan sudut elevasi 30 derajat dan jarak 6 meter dari dinding, kita gunakan fungsi tangen untuk menghitung tinggi kameranya. Diperoleh tingginya tadi yaitu 3,46 meter. Nah, pendekatan ini memahami aplikasi trigonometri dalam dunia kerja seperti pemasangan CCTV. Ini sebagai fungsi dari trigonometri itu. Dan masih banyak lagi ya fungsi trigonometrinya. Lalu beri umpan balik terhadap hasil jawaban ketika UAS yang Anda buat pada butir soal ini secara digital, yaitu perhitungannya sudah tepat namun bisa dilengkapi dengan animasi atau interaktif agar siswa lebih memahami perubahan sudut dan tinggi. Lalu refleksikan manfaat, tantangan, dan pendekatan mengajar jika digunakan untuk siswa SMA. Nah, manfaatnya itu penerapan ini menggambarkan bagaimana trigonometri berguna dalam dunia nyata. Itu manfaatnya. Lalu tantangannya apa? Tantangannya adalah membuat siswa memahami hubungan sudut dan tinggi secara visual. Lalu pendekatan mengajar yang digunakan untuk SMA bagaimana? Saya akan menggunakan simulasi digital agar lebih kontekstual saat mengajar ke siswa.
Oke, selanjutnya itu soal terakhir, yaitu nomor 3, yaitu soalnya suhu udara di suatu kota mengalami pola naik turun yang teratur sepanjang hari dan dimodelkan dengan fungsi di mana T besar dalam kurung T kecil tutup kurung sama dengan 5 sin dalam kurung pi kali T per 12 tutup kurung ditambah 25 dengan T besar dalam kurung T kecil tutup kurung adalah suhu dalam derajat Celcius dan T adalah waktu dalam jam sejak tengah malam, yaitu T itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 24. Oke, yang pertama yaitu buat grafik fungsi suhu T besar dan kurung T kecil tutup kurung untuk rentang waktu 0 sampai 24 jam menggunakan aplikasi digital, yaitu gambarnya seperti ini. Grafik suhu T besar dan kurung T kecil itu dimana tadi ininya 5 sin dalam kurung pi dikali T per 12 ditambah 25, dimana rata-rata suhunya 25 derajat. Lalu bentuk grafiknya akan seperti ini. Nah, berikut kan grafik T besar dalam kurung T kecil sama dengan 5 dikali sin dalam kurung pi kali T per 12 ditambah 25, dimana titik tertingginya itu 30 derajat terjadi jam 6 pagi, titik terendahnya 20 derajat Celcius terjadi pada jam 8 atau 6 sore. Lalu pola suhu ini membentuk kurva sinusoidal yang berulang setiap 24 jam. Nih, seperti ini. Ini suhu paling tingginya 30 derajat, lalu suhu paling rendahnya suhu tertinggi 30, terendahnya 18, dimana jam 6 pagi dan jam 6 sore. Oke, selanjutnya tentukan suhu maksimum dan minimum yang terjadinya waktu terjadinya amplitudo dan periode. Nah, untuk mencari suhu maksimum yaitu T maksimum sama dengan 5 dikali 1 ditambah 25 sama dengan 30 derajat Celcius terjadi saat sin pi dikali T per 12 sama dengan 1, lalu pi dikali T per 12 sama dengan pi per 2, dimana T sama dengan 6 jam atau mencapai suhu maksimumnya pada jam 6 pagi. Yang tadi titik tertingginya yaitu jam 6 pagi. Lalu untuk suhu minimumnya, T min sama dengan 5 dikali min 1 ditambah 25 sama dengan 20 derajat Celcius terjadi saat pi dikali T per 12 sama dengan 3 pi per 2, dimana T sama dengan 18 jam atau jam 6 sore. Titik terendah yang tadi di grafiknya itu jam 6 sore. Selanjutnya untuk mencari amplitudo itu sama dengan 5, artinya suhu berosilasi 5 derajat Celcius di atas dan di bawah suhu rata-rata. Untuk mencari periode yaitu 2 pi per 12 sama dengan 24 jam, artinya pola suhu berulang setiap 24 jam, berulang terus. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan makna konstanta dalam fungsi dan keterkaitannya dengan situasi nyata. Nah, ini makna konstanta dalam fungsi keterkaitannya. Ini 5 itu sebagai amplitudo atau selisih suhu dari rata-rata 25 derajat. Lalu pi per 12
itu untuk menentukan seberapa cepat siklus suhu terjadi di saat menunjukkan periode 24 jam. Lalu yang 25 itu rata-rata suhu. Lalu untuk keterkaitan nyatanya itu ini mencerminkan kondisi nyata di mana suhu naik setelah dini hari mencapai puncak di pagi atau siang dan turun kembali malam hari. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu sampaikan penjelasan dalam bentuk presentasi digital atau narasi video. Nah, dengan model fungsi ini T besar dalam kurung T kecil tutup kurung sama dengan 5 sin dalam kurung pi kali T per 12 ditambah 25, kita bisa memahami pola suhu harian yang naik turun secara teratur. Suhu maksimum 30 derajat Celcius terjadi pukul 6 pagi dan minimum 20 derajat Celcius terjadi pukul 6 sore. Nah, pendekatan ini menunjukkan bagaimana fungsi trigonometri digunakan untuk memodelkan fenomena alam seperti perubahan suhu udara sepanjang hari. Inilah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bandingkan dan beri komentar reflektif terhadap hasil jawaban ketika UAS yang Anda buat pada soal butir ini. Saat UAS, saya hanya menulis suhu maksimum dan minimum, tetapi belum menuliskan waktu terjadinya dan arti konstan dari konstanta. Setelah pembelajaran ini, saya lebih paham bahwa setiap unsur dalam fungsi sinus memiliki arti fisis dan bisa menjelaskan dinamika suhu secara lengkap seperti yang dijelaskan di atas. Lalu untuk tulis refleksinya terkait manfaat visualisasi, strategi mengajar, lalu kesadaran belajar diri. Lalu untuk visualisasinya bagaimana? Manfaat visualisasinya bagaimana? Membantu saya melihat siklus suhu harian secara intuitif tanpa grafik atau sulit memahami naik turunnya suhu. Tapi kan tadi sudah digambarkan grafiknya, jadi lebih mudah untuk memvisualisasi, untuk menggambarkan dari visual si grafik yang tadi ditampakkan. Lalu bagaimana strategi mengajarnya, yaitu kita menjelaskan fungsi konteks nyata seperti suhu, membuat pelajaran lebih mudah dicerna dan relevan. Nah, dengan konteks nyata kita lebih mudah untuk menyampaikan dan siswa akan mudah mencerna materinya karena itu terjadi di kehidupan nyata. Lalu ada bagaimana kesadaran belajar. Manfaat kesadaran belajar itu saya sadar pentingnya pemahaman konsep, bukan sekedar menghitung. Pemodelan sinus mengajarkan saya menghubungkan matematika dan fenomena alam yang seperti soal-soal yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu soal ketiga.